Hasan dari Basrah dan penyembah api. Hasan mempunyai tetangga yang bernama Simeon, seorang penyembah api. Suatu hari, Simeon jatuh sakit dan ajalnya hampir tiba. Sahabat-sahabat meminta agar Hasan sudi menjenguknya. Akhirnya Hasan pun pergi mendapatkan Simeon yang terbaring di atas tempat tidur dan badannya telah kelam karena api dan asap. Takutlah kepada Allah, Hasan menasihatkan. Engkau telah menyia-nyiakan seluruh usiamu di tengah-tengah api dan asap. Ada 3 hal yang telah mencegahku untuk menjadi seorang muslim, jawab Simeon penyembah api. Yang pertama adalah kenyataan bahwa walaupun kalian membenci keduniawian, tapi siang dan malam kalian mengejar harta kekayaan. Yang kedua, kalian mengatakan bahwa mati adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi, namun kalian tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Yang ketiga, kalian mengatakan bahwa wajah Allah akan terlihat, namun hingga saat ini kalian melakukan segala sesuatu yang tidak diridhoinya. Inilah ucapan dari manusia-manusia yang sungguh-sungguh mengetahui, jawab Hasan. Jika orang-orang muslim berbuat seperti yang engkau katakan, apa pulakah yang hendak engkau katakan? Mereka mengakui keesaan Allah, sedangkan engkau menyembah api selama 70 tahun. Dan aku tak pernah berbuat seperti itu. Jika kita sama-sama tersesat di dalam neraka, api neraka akan membakar dirimu dan diriku. Tetapi jika diizinkan Allah, api tidak akan berani menghanguskan sehelai rambut pun pada tubuhmu. Hal ini karena api diciptakan Allah dan segala ciptaannya tunduk kepada perintahnya. Walaupun engkau menyembah api selama 70 tahun, marilah kita bersama-sama menaruh tangan kita di dalam api agar engkau dapat menyaksikan betapa api itu sesungguhnya tidak akan berdaya dan betapa Allah Maha Kuasa. Setelah berkata demikian, Hasan memasukkan tangannya ke dalam api. Namun, sedikit pun ia tidak cedera atau terbakar. Menyaksikan hal ini, Simeon terheran-heran. Fajar pengetahuan terlihat olehnya. Selama 70 tahun aku telah menyembah api, mengeluh Simeon. Kini, hanya dengan 1 atau 2 helaian nafas saja yang tersisa. Apakah yang harus kulakukan? Jadilah seorang muslim, jawab Hasan. Jika engkau memberiku sebuah jaminan tertulis bahwa Allah tidak akan menghukum diriku, kata Simeon, barulah aku menjadi muslim. Tanpa jaminan itu, aku tidak sudi memeluk Islam. Hasan segera membuat sebuah surat jaminan. Kini susullah orang-orang yang jujur di kota Basrah untuk memberikan kesaksian mereka di atas surat jaminan tersebut. Simeon mencucurkan air mata dan menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Kepada Hasan ia sampaikan wasiatnya yang terakhir. Setelah aku mati, mandikanlah aku dengan tanganmu sendiri. Kuburkanlah aku dan selipkan surat jaminan ini di tanganku. Surat ini akan menjadi bukti bahwa aku adalah seorang muslim. Setelah berwasiat demikian, ia mengucap 2 kalimat syahadat dan menghembuskan nafas yang terakhir. Mereka memandikan mayat Simeon, mensolatkannya,
dan menguburkannya dengan sebuah surat jaminan di tangannya. Malam harinya Hasan pergi tidur sambil merenungi apa yang telah dilakukannya itu. Bagaimana aku dapat menolong seseorang yang sedang tenggelam, sedang aku sendiri dalam keadaan yang serupa? Aku sendiri tidak dapat menentukan nasibku, tetapi mengapa aku berani memastikan apa yang akan dilakukan oleh Allah? Dengan pikiran-pikiran seperti inilah Hasan terlena. Ia bermimpi bertemu dengan Simeon. Wajah Simeon cerah dan bercahaya seperti sebuah pelita. Di kepalanya terlihat sebuah mahkota. Ia mengenakan sebuah jubah yang indah dan sedang berjalan-jalan di taman surgawi. "Bagaimana keadaanmu, Simeon?" tanya Hasan kepadanya. "Mengapa engkau bertanya padahal kau menyaksikan sendiri?" jawab Simeon. "Allah yang maha besar dengan segala kemurahannya telah menghampirkan diriku kepadanya dan telah memperlihatkan wajahnya kepadaku. Karunia yang dilimpahkannya kepadaku melebihi segala kata-kata. Engkau telah memberiku sebuah surat jaminan. Terimalah kembali surat jaminan ini, karena aku tidak membutuhkannya lagi." Ketika Hasan terbangun, ia mendapatkan surat jaminan itu telah berada di tangannya. "Ya Allah," Hasan berseru, "aku menyadari bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan adalah tanpa sebab kecuali karena kemurahan-Mu semata. Siapakah yang akan tersesat di pintu-Mu? Engkau telah mengizinkan seorang yang telah menyembah api 70 tahun lamanya untuk menghampiri-Mu, semata-mata karena sebuah ucapan. Betapa Engkau akan menolak seseorang yang telah beriman selama 70 tahun